di 2016 2012 untuk area demand-nya. Sebentar, mungkin agak kananin dikit biar teman-teman bisa ngelihat juga yang sebelah situnya. Nah, ini jadi teman-teman gampang juga ngelihatnya. Bisa ngeliat angkanya yang sebelah-sebelahnya ya. Nah, terus lanjutkan kembali. Nah, jadi ini adalah area yang sebenarnya lebih oke untuk entry buy. Apakah sekarang bisa entry buy kembali? Jawabannya bisa, tapi sangat amat high risk. Ini kan kembali sebenarnya dia ke area yang tadi kita King share kan di 2029, 2027. Karena apa? Karena ya basicnya adalah King berharap bisa mendapatkan area lebih bawah, walaupun belum tentu bisa tercapai dalam momen sebelum US Session ini. Jadi kita tunggu setelah US Session. Halo, welcome teman-teman yang baru gabung. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau misalnya kita mau fokus trade-nya? Kan sebenarnya simple bagaimana cara kita mau fokus trade-nya. Ya untuk sejauh ini nggak perlu entry terlebih dahulu di XAUUSD, apalagi entry buy. Kenapa ya? Kita nunggu areanya lagi. Kenapa bisa nunggu areanya lagi? Satu, dia nggak berhasil breakout, which is ini adalah trendline sangat amat minor karena King tarik garis hanya dalam hari ini di jam 7 tadi sampai di sekarang. Dia berupaya untuk nge-break tadi di jam 3 sore namun tidak berhasil. Dia terbang tinggi 2039 namun tertahan, jadi dia drop lagi ke bawah. Nah, sekarang dia akan retest ya. Dia akan retest di area bawah sini sampai di bawah paling jauh di 2026. Kita lihat. Kalau dia masih mampu bertahan di atas itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Di mana area paling oke sebenarnya untuk buy? Sebenarnya area paling oke untuk buy adalah di sebelah sini. Buy zone-nya di bawah sini. Ini adalah area oke untuk buy sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi apakah bisa buy di bawah situ? Ya we need to wait sebenarnya. Ini untuk XAUUSD. Apakah ada gambaran lain? King rasa enggak. Coba kita cari yang lain. Teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan lain juga boleh ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar market-market yang lain. Euro USD. Sebenarnya kalau Euro USD ini kita ngeliatnya dari DXY. Ya teman-teman sekalian ya. Ini sebenarnya sudah ada mulai fase pembalikan. Kita ambil dari DXY. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di DXY ini dia akan berupaya untuk tertahan sebelumnya di sebelah sini. Apakah ini akan mampu mempertahankan pergerakannya untuk melanjutkan penurunan? Kemungkinan besar bisa. Lantas bagaimana? Lantas teman-teman bisa coba untuk trade buy setiap pair yang ada counternya dengan si USD. Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah Euro USD teman-teman sekalian ya. Ini adalah Euro USD yang teman-teman sebenarnya bisa buy apabila dia kembali drop ke area di 1080, which is itu adalah 30-an pips dari harga sekarang. Begitu ya. Newsnya gimana King kira-kira? Yes, ini sambil King juga liatnya news ya. Sebentar, sambil King pelajarin newsnya. Nanti malam itu akan ada beberapa news teman-teman sekalian yang memang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu, ini pertama di Euro dulu ya. Euro nanti 5 menit lagi ada berita-berita yang sebenarnya low risk, low impact, jadi nggak begitu berimpact besar. Tapi nanti malam akan ada S&P Global Services PMI. Ini yang umumnya tuh selalu memiliki dampak yang sangat amat masif terhadap US dollar. Dan selain itu ada juga ISM Services PMI, lalu JOLTS Job Opening. Dan selebihnya cuman ada 42-day bill auction sama API crude oil stock chains, yes. Oke, untuk pembahasannya kita satu persatu. Sebenarnya kalau kita bahas tentang S&P Global Services ya, S&P Global Services, dia dalam beberapa waktu terakhir itu S&P Global Services selalu menunjukkan adanya pelemahan terhadap datanya. Jadi konsensusnya itu terlalu lebih bersemangat ya. Konsensusnya itu lebih bersemangat dibandingkan kalau teman-teman perhatikan si dibandingkan teman-teman memperhatikan si actualnya, data aslinya. Artinya apa? Artinya dengan data actual yang sebenarnya selalu di bawah dari S&P Global Composite PMI ini bisa memberikan dampak yang masif juga terhadap pergerakan DXY. Dalam bahasa simpelnya begini teman-teman. Secara tren memang S&P itu selalu berada di bawah. Jadi dia selalu berada di bawah konsensusnya, which is jauh lebih rendah dibandingkan konsensus yang ada. Kalau misalnya kita ambil contoh kemarin itu
memang mengalami peningkatan itu di 0,4, jadi dia konsensusnya di 50,4, dia actualnya di 50,8. Nah, sekarang kita ngelihat untuk di Desember ini bahwa data sebelumnya itu ialah 50,6, konsensusnya adalah 50,8, dan kita masih menunggu actualnya. Sejauh pandang ini memang S&P Global Services PMI ini masih akan mengalami pelemahan. Oke. Jadi masih akan mengalami pelemahan untuk S&P Global Services PMI ini. Which is pelemahannya apakah cukup jauh? Sebenarnya enggak sih. Paling pelemahannya di sekitaran 50,6 yang sama dengan previousnya 50,4, 50,2 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kita bisa manfaatkan momentum ini, teman-teman sekalian. Voice double. Cek. Sekarang gimana? Kalau sekarang, apakah sudah normal? Voice double. Suaranya double. Sekarang gimana? Apakah udah mendingan? Banyak ya masalahnya ya ternyata. Nah, udah aman. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang berarti kita melihat sebagai gambaran jika S&P Global Services itu akan mengalami, bukan pelemahan sih lebih tepatnya, tapi ya dia tidak akan lebih tinggi dibandingkan forecastingnya. Artinya apa? Ya artinya orang-orang akan lebih tendensi untuk sell apapun yang ada USD-nya. Tapi ingat teman-teman sekalian ya, bahwa DXY ini selama ini sudah mengalami penurunan yang cukup masif. Ya, kita bisa bandingkan juga di sini. Jadi terkadang kalau misalnya teman-teman sudah lama di dalam pasar seperti ini, teman-teman tuh bisa menyadari suatu hal, yaitu pergerakan dari suatu harga itu umumnya kembali ke titik-titik yang serupa. Misalnya kita lihat di sini dia kembali ke titik yang sama ya. Which is di sini dia 10388, di sini balik lagi 10375. Ini adalah titik-titik yang King bilang sebagai titik-titik yang sama. Ya. Maksudnya apa? Ya, jadi apakah ada kemungkinan DXY ini akan mengalami penurunan terlebih dahulu? Dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu? Besar kemungkinan dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Artinya, kita bisa mulai entry, semisal XAUSD. Dengan kita mengetahui DXY, kita bisa melihat dari XAUSD. Apabila nanti DXY-nya naik terlebih dahulu, terus XAUSD drop sampai ke area 2023-2025, teman-teman bisa entry buy. Sama serupa dengan Euro USD ini yang sekarang teman-teman perhatikan. Apakah bisa untuk entry buy sebenarnya di Euro USD? Jawabannya bisa. Jawabannya sangat amat bisa untuk entry buy di Euro USD. Di mana area buy-nya? Area buy-nya adalah di area sebelah sini. Which is ini tidak begitu besar, 1082 sampai ke 1080. Berarti ada areanya sebatas 20-an pip saja. Teman-teman bisa entry trade di sebelah situ dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memanfaatkan momentum ketika news nanti malam. Ini untuk Euro USD-nya. Ini jaraknya dari sekarang ada 10 pips, sekarang 10.1083, dan kita sedang menunggu di 1082 dan 1080 ya untuk Euro USD. Apakah bisa possible buy? Bisa. Harapannya bagaimana? Harapannya adalah dia akan bergerak membentuk lanjutannya ke atas. Seperti ini, jadi dia drop. Kita berharap dia drop di sekitaran sini, lalu dia kembali ke area di sebelah sana. Kita berharap dia sampai bawah sini lah kira-kira. Jadi teman-teman bisa manfaatkan posisi untuk pembelian dari sebelah sini. Ini adalah entry pembeliannya. Targetnya di atas sebelah sana. Ya. Oke, di sini lalu stop loss-nya nggak perlu jauh, teman-teman bisa pasang 30-an pips ke bawah, jadi 1077 itu juga bisa. Untuk Euro USD, kita let's see aja nanti bagaimana pergerakannya. Untuk possible profitnya adalah dari 1080 sampai ke 1085, which is dia 50 pips from last zone. Dan 20 pips untuk 30 pips untuk stop loss-nya, 3/5. So it's around, anggap aja lah itu around 1/2, kita anggap sampai 60-an pips. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham. Bahas cara mengkonfirmasi area rejection. Yes, nanti King akan bahas juga. Tapi ini nggak akan lama teman-teman sekalian. Ini hanya mengetes saja. Jadi King akan sudah